Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Lodaya Purnawati Patawari di Stambuk 130 2018 0273. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan, di mana tugas kali ini membahas tentang salah satu dari kelima algoritma pembelajaran supervisi yang merupakan bagian dari mata pelajaran jaringan syaraf tiruan. Baiklah, langsung saja kita mulai membahasnya. Tugasnya yaitu pilih salah satu dari kelima algoritma pembelajaran supervisi, lalu jelaskan tahapannya menggunakan studi kasus sederhana. Kali ini yang saya pilih untuk algoritma pembelajarannya adalah backpropagation. Pertama kita bahas apa itu metode backpropagation. Backpropagation adalah metode penurunan gradien untuk meminimalkan kuadrat error keluaran. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam pelatihan jaringan, yaitu tahap perambatan maju atau forward propagation, tahap perambatan balik, dan tahap perubahan bobot dan bias. Arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Oh ya, studi kasus yang saya gunakan ini adalah studi kasus yang berjudul Analisa Estimasi Penyeleksian Dosen Menggunakan Metode Backpropagation, di mana studi kasus ini merupakan studi kasus dari STIMIK Amik Riau yang bernama Debbie Setiawan. Langsung saja kita lanjut ke tahapnya. 9 tahap dalam proses algoritma backpropagation mencakup penentuan bobot yang akan dimasukkan pada sistem manual, yaitu bobot nilai yang kita dapatkan dari hasil normalisasi variabel dengan 4 input, yaitu nilai sikap, keterampilan umum, khusus, dan pengetahuan. Kemudian ditambahkan dengan 3 hidden layer dan 1 output layer. Untuk tiap input neuron, JII sama dengan 1, 2, 3, sampai N menerima input G dan menyebarkan sinyal tersebut ke seluruh neuron kepada lapisan atasnya atau lapisan tersembunyi. Untuk setiap input lapisan neuron, J1 sampai J4 akan mendapat sebaran dari lapisan hidden layer. Yang keempat adalah hitung output yang tersembunyi dengan menggunakan rumus seperti ini: Z_INJ sama V0J ditambah sigma NI sama dengan 1 X1 VIJ. Yang kelima, hitung perubahan output unit pertama dengan menggunakan rumus ini. Yang keenam, hitung faktor perubahan bobot masing-masing output. Pada fase keenam disebutnya fase mundur. Rumus yang kita akan gunakan antara lain rumus seperti ini untuk memperbarui nilainya dengan menggunakan rumus seperti ini. Pada langkah ke-7 ada beberapa tahapan yang kita lalui untuk mendapatkan hasil dari perhitungan kesalahan pada hidden layer. Rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Kemudian lakukan proses update nilai bias dan bobot pada output neuron. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah selisih dari VIJ. Sedangkan VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah selisih dari VIJ. Yang ke-9, menguji apakah kondisi berhenti sudah terpenuhi. Kondisi berhenti ini terpenuhi jika nilai kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dari nilai kesalahan dari pola pelatihan sebelumnya. Metode backpropagation pada proses estimasi. Metode backpropagation pada proses penyeleksian dosen sangat tepat digunakan untuk metode pengujian, karena metode ini dirancang untuk melakukan proses perhitungan yang kompleks seperti peramalan dan prediksi dengan tingkat kesalahan 0,5%. Aplikasi yang digunakan adalah software MATLAB. Adapun kesimpulan dari tugas ini adalah metode backpropagation adalah metode penurunan gradien untuk meminimalkan kuadril error keluaran. Baiklah, mungkin itu saja karena sangat singkat, hanya membahas tentang studi kasusnya dan hanya membahas tahapan-tahapan dari studi kasusnya. Maka sampai di sini materi saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.